Ya, pemakaian kompor gas di dalam rumah ini bisa berbahaya jika mengabaikan beberapa hal yang bisa mengakibatkan kompor dan tabung gas tersebut meledak. Sudah bersama kami ada Ririn Oktaviani di Pemadam Kebakaran Kembangan Jakarta Barat. Ririn, ini apa saja yang bisa mengakibatkan kebocoran tabung gas? Ya, Fandi dan juga Lovi, kebocoran gas seringkali menjadi salah satu penyebab dari kebakaran. Nah, nyatanya untuk mengantisipasi adanya kebocoran gas tersebut wajib diwaspadai, yakni penggunaan dari tabung gas dan juga pemasangan tabung gas yang benar. Saat ini sudah bersama dengan kami salah satu dari tim pemadam kebakaran Jakarta Barat yang akan memberikan tipsnya secara langsung bagaimana pemasangan tabung gas yang benar dan penanganannya jika terjadi titik api. Sudah bersama dengan kami Pak Roni. Selamat siang Pak Roni. Selamat siang. Pak Roni, ini kadang untuk pemasangan dari tabung gas yang salah ini bisa menjadi kebocoran gas. Sebenarnya bagaimana kemudian pemasangan yang baik dari tabung gas ini? Baik, mungkin untuk cara pemasangan paling utama kita pastikan kita menggunakan regulator yang sudah SNI. Dan saat pemasangan regulator, kita pastikan di saat tabung gas itu ada karetnya. Sering terjadi di saat masyarakat beli itu, saat pembelian tabung gas itu kosong, tidak ada karetnya. Dan di saat pemasangan regulator, kita pastikan bahwa tabung regulator itu tidak ada kebocoran atau tercium bau gas itu. Mungkin itu tips cara pemasangan regulator, pastikan tidak ada kebocoran dan tidak ada bau gas. Oke, langsung saja kita melihat untuk mempraktekannya langsung bagaimana kemudian pemasangan dari tabung gas yang baik dan benar. Dapat langsung dipraktekkan Pak Roni? Kita pastikan sudah ada karetnya. Kita pastikan ini sudah ada karetnya. Lalu regulator yang sudah SNI. Kita pasang regulator ini dengan sempurna pemasangannya dan tidak ada tercium dan tidak ada terdengar bocor gas. Mungkin itu agar pemakaian kita aman. Oke. Namun nih seringkali ibu-ibu di rumah ataupun kemudian juga para karyawan di restoran ini kadang lalai dan juga abai sehingga terjadi kemudian kebocoran gas. Nah, kalau seandainya sudah terjadi kebocoran gas, kemudian gasnya bau di ruangan, ini bagaimana kemudian penanganannya? Baik, tips dari kami untuk penanganan di saat terjadi kebocoran pada tabung gas. Tahap pertama yang kita lakukan adalah membuka ventilasi udara, pintu, agar konsentrasi gas itu terpecahkan. Lalu di saat kita sudah membuka ventilasi, kita cabut regulator ini. Lalu kita amankan tabung gas yang bocor ini ke tempat yang aman. Pastikan tempat ruangan yang saat terjadi kebocoran itu sudah aman dari konsentrasi gas itu. Lalu yang kedua, kita bisa gunakan air untuk menciprati dinding-dinding agar konsentrasi gas itu terpecahkan. Mungkin itu tips dari kita untuk bisa terjadi kebocoran pada tabung gas. Tentunya walaupun sudah tercium bau gas ini jangan panik ya Pak Roni ya. Nah, tapi seringkali juga nih karena lalai, abai, kemudian tidak terhindarkan dengan adanya percik api yang kemudian sudah terjadi. Lantas bagaimana kemudian penanganan kemudian jika sudah terjadi adanya percik api akibat kebocoran gas ini? Oke, baik, mungkin saat kebocoran gas lalu itu sudah terjadi penyalaan, sudah terjadi terbakaran. Yang pertama, kita jangan panik. Lalu tahap pertama yang harus kita lakukan adalah mencabut regulator di saat terjadi kebakaran. Kenapa kita mencabut regulator ini? Karena sumber api itu dari 3 unsur saat terjadinya api. 1, bahan bakar, 2, udara, 3, panas. Maka kita di sini menghilangkan bahan bakar itu. Salah satunya mencabut regulator ini agar terputus dari bahan bakar ini. Lalu apa yang kita lakukan di saat sudah mencabut regulator ini? Kita menggunakan alat tradisional. Apa saja sih yang bisa kita gunakan? Di lingkungan kita biasanya itu yang mudah kita gunakan adalah seperti handuk, sarung, keset atau bahan yang lainnya yang bisa kita gunakan. Nah, ini sepertinya sudah disiapkan juga ya. Betul. Dan kita juga akan mempraktekannya langsung jika sudah terjadi kemudian percik api. Mungkin teman-teman bisa dipersiapkan jika kemudian nih ada percik api yang terjadi akibat adanya kebocoran gas. Baik, mungkin di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara penanganan di saat terjadi kebakaran pada kompor gas. Pertama, kita jangan panik, kita gunakan kain seperti ini. Dan yang harus kita lakukan adalah membasahkan dulu. Kenapa kita harus membasahkan? Karena supaya pori-pori itu udara tidak bisa masuk. Lalu kita lindungi diri kita. Kita gunakan seperti itu, kita lindungi. Lalu kita bawa ke titik api, kita tutup dengan kain basah itu perlahan.
Nah, pastikan api itu sudah padam, kita isolasi pada tungku itu, pastikan bahwa api itu sudah padam. Seperti itu, keluar asap putih, itu menandakan sudah api sudah padam. Lalu kita angkat kembali, kita lindungi diri kita mundur, kita pastikan bahwa api itu sudah padam. Mungkin itu. Nah, baik. Jadi tetap waspada dan juga berhati-hati jika terjadi kemudian adanya percik api akibat kebocoran gas. Namun jika kemudian dari warga sendiri tidak mampu untuk memadamkan api, seperti apa langkah yang harus dilakukan? Baik, mungkin di saat terjadi kebakaran lalu kita tidak bisa menangani, lebih baik kita langsung menghubungi dinas pemadam kebakaran terdekat. Dan untuk masyarakat tidak perlu takut untuk menghubungi kami karena kita selalu siap siaga 1 kali 24 jam dan kita tidak dipungut biaya alias gratis. Oke, terima kasih sekali atas penjelasannya Pak Roni, dan tentu bagi warga di rumah untuk selalu waspada dan selalu memastikan bahwa telah memasang tabung gas dan baik dan juga yang benar agar tidak terjadi kebocoran gas bahkan kebakaran di rumah Anda. Fandi dan juga Lofi. Edukasi yang bermanfaat sekali untuk pemirsa di rumah. Terima kasih Ririn Oktaviani dan juga para petugas pemadam kebakaran di sana. Selamat siang.